Shalom, selamat malam untuk Bapak Ibu jemaat sekalian yang sedang menyaksikan ibadah pada malam hari ini. Shalom. Kiranya saya berharap Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Dan bagi kalian yang sedang mengalami lemah tubuh maupun mengalami pergumulan pada saat ini, percayalah Tuhan Yesus mampu menolong kalian. Amin. Sebentar kami akan memulai ibadah tengah minggu kami pada malam hari ini. Kiranya kita bersatu hati dan berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk satu minggu telah berlalu. Tuhan, Kau masih boleh mengizinkan kami semua berkumpul. Kau masih mengizinkan kami semua untuk datang menyembah dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Kau yang satukan hati kami Tuhan. Walaupun kami berbeda tempat Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Kau mampu hadir di setiap tempat kami ya Bapa. Kau yang mampu mengurapi setiap kami Tuhan. Kau yang layakkan kami untuk datang, untuk menyembah-Mu, untuk meninggikan nama-Mu ya Bapa. Kau yang layakkan kami Tuhan untuk boleh membawa setiap korban syukur kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memperlengkapi kami semua tempat ini Tuhan. Terima kasih. Kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami menghadap setiap bait kudus-Mu ya Bapa. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari dengan setiap kami Tuhan.
hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Seperti Bapa sayang anaknya, begitu juga Engkau mengasihi setiap kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahmu. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu, nyata sungguh perlindungan-Mu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormat
setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Dipersilakan kepada hambanya. Rancangan-Mu yang terbaik bagi kami, bagi gereja Tuhan, bagi negara kami, bagi hidup kami, bagi usaha kami, bagi keluarga kami. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik bagi kami. Sebab itu Engkau satu-satunya penolong kami, yang kami andalkan dalam hidup ini Tuhan. Dalam mesbah doa malam hari ini, biarlah Tuhan menuntun kami, menuntun hamba-Mu, dengan memaparkan sesuai dengan kehendak Tuhan dan dapat diterapkan dalam kehidupan seluruh umat-Mu. Roh Kudus Kau bekerja, memberkati kami, memberi hikmat, bahkan memampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Dalam Kristus Yesus, bagi kita yang siap mendengar dan melakukan firman, sama-sama katakan, amin. Kasih tepuk tangan saudaraku sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Di rumah boleh tepuk tangan? Terus, sampai kapan saya nggak tahu. Ya Tuhan biasa, luar biasa. Bagaimana saudara kabarnya di rumah? Luar biasa. Ada sukacita, amin? Amin. Haleluya, yang di rumah kayak saya sukacitanya, saya dari sini saya udah bisa lihat. Hari Kamis ini saudara begitu antusias, amin? Amin. Nggak kelihatan nih, apa saya mulai matanya agak rabun, ya begitu ya. Mari saudaraku, tanpa panjang lebar, mari kita buka Mazmur terpanjang sejagat raya, yaitu Mazmur 119. Jangan lupa ini Mazmur terpanjang ya. Mazmur itu sesudah Kejadian, sebelum Wahyu. Ya, Mazmur 119 ayat 169. Ratusan ini, luar biasa ya. Luar biasa. 169 sampai 176. Nanti saya akan membacakan, teman-teman yang ada di gedung membacakan bernomor genap, saya bernomor ganjil. Demikian sampai 176, saya undang untuk bangkit berdiri saudara yang di rumah maupun kita yang di gedung yang bertugas.
Mazmur 119 ayat 169 sampai 176 dimulai dari saya. 1, 2, 3. Biarlah teriakanku sampai ke hadapan-Mu ya Tuhan, berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Biarlah permohonanku datang ke hadapan-Mu, lepaskanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Biarlah permohonanku datang ke hadapan-Mu. 171. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu, sebab segala perintah-Mu benar. Biarlah tangan-Mu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titah-Mu. Aku rindu kepada keselamatan daripada-Mu ya Tuhan, dan Taurat-Mu menjadi kesukaanku. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Aku sesat seperti domba yang hilang, carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Sekali lagi saudaraku, 176, 1, 2, 3. Aku sesat seperti domba yang hilang, carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku. Saudara juga yang di rumah, berbahagialah mereka yang membaca. Saudara sudah membaca ya? Merenungkan, sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan. Terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosana, diberkatilah Tuhan dengan pujian kita, dengan syukur kita. Haleluya. Saudaraku, sampai mulai dengan sebuah pendahuluan. Pada saat ini banyak orang yang kehilangan keluarganya, baik suaminya, istrinya, ayahnya, ibunya, anaknya, dan setiap orang yang mungkin kehilangan adalah orang yang diandalkan dalam rumah itu. Menjadi orang yang sangat dihormati, orang yang sangat disegani, tetapi mereka meninggalkan kita. Mereka kembali ke pangkuan Bapa di surga karena Bapa menginginkan dia kembali ke tempat dia berasal. Yang kedua saudaraku, kalau saudara hari ini membaca berbagai status dalam grup WA kita, saya nggak tahu berapa banyak orang yang sudah punya status rest in peace. Saya nggak tahu berapa banyak. Sekarang orang telah berpulang ke rumah Bapa, telah berpulang ke rumah Bapa, telah beristirahat dalam damai. Ini terdapat di dalam berbagai status media sosial yang terdapat di dalam media sosial kita. Mungkin saya nggak tahu berapa banyak kita punya main media sosial, tapi banyak sekali orang punya status rest in peace. Pertanyaannya, apakah benar-benar damai atau tidak damai? Sebenarnya, ataukah benar-benar rela memang udah meninggal, betul? Sebenarnya jiwanya belum mau sebenarnya. Ya, kita nggak tahu ya, tapi saya berharap mereka dalam keadaan damai. Baiklah, saudaraku, saya ingin memaparkan ada 4 yang menjadi sebuah pergumulan dalam orang. Dan ini semua merupakan sesuatu yang salah. Banyak orang yang membuat penolongnya itu adalah hartanya. Saya ingat sekali ada sahabat saya mengatakan, bukannya orang ini gak punya duit. Bukan gak punya duit yang meninggal ini. Tetapi tetaplah kalau sudah selesai kontraknya, pulangnya pulang. Duit pun tak bisa menahan mereka di bumi. Ada orang yang menganggap keluarga saya keluarga orang kaya. Keluarga saya keluarga konglomerat. Konglomerat ya? Bukan biasanya itu kolong melarat. Jadi udah melarat di kolong lagi. Kebayang gak udah melarat di kolong? Berarti dia sembunyi. Sembunyi jadi kemelaratannya. Berarti setelah kata malu akan kemelaratannya. Dan jangan sampai melorot. Maksudnya dipelorotin semuanya. Udah kita nggak punya apa-apa. Hidup kita cuman nggak jadi apa-apa. Nggak dikenang apa-apa. Nggak pernah orang tahu tentang nama kita. Jangan sampai saudara saudara tidak terkenal. Dalam pengertian bahkan dalam keluarga saudara dibuang, bahaya. Jangan jadikan keluarga saudara menjadi penolong saudara. Yang ketiga, ada banyak orang, ya kan istri saya itu penolong Pak.
Karena firman Tuhan bilang kan, tetapi kalau istri kita meninggal, apakah dia masih bisa menolong kita? Tidak bisa. Ketika ayah kita meninggal, ketika ibu kita meninggal, ketika om kita meninggal, apakah dia masih bisa menolong kita? Tidak bisa. Ada juga orang yang agak begitu rohani. Mereka menganggap pendeta dan majelis itu adalah penolong. Jadi apa-apa pendeta. Pak pendeta, saya sakit gigi, tolong doakan. Itu duit mau dia kemanain? Ke dokter lah. Pendeta terus yang doa. Gitu ya. Ya apa-apa sekarang pendeta ya. Sekarang ya mungkin agak laku sekarang pendeta. Dan mungkin majelis, manusia jelmaan. Ya saya nggak ngomong ya. Mungkin ada banyak orang yang menganggap, oh ya kita mesti pergi nih ke para penatua-penatua nih kalau kita sakit. Nah kalau pertanyaannya kalau Pak Cakra meninggal, Pak Eko meninggal, Pak Dani meninggal, kalian mau minta tolong dari siapa lagi? Oh iya betul. Ya. Oh iya betul ada. Jadi jawabannya di sini di gedung Bapak Saudara katanya di Pahai. Ya saya juga nggak berani ngomong ya kalau kita semua udah meninggal. Maksudnya kalau semua pemimpin sudah meninggal, dah titik. Kemana lagi? Jangan bilang lagi ke Yohana. Ya, saja sih jawabannya selalu ada. Tapi pertanyaannya tidak boleh mengandalkan manusia. Semua ini manusia. Semua ini manusia. Oleh sebab itu pembacaan firman Tuhan kali ini, ya kan saudaraku, ya jangan lupa bahwa harta tidak bisa menjamin kita untuk hidup selamanya. Yang kedua, saudara, sahabat tidak bisa menjamin kita. Yang ketiga, pasangan kita belum tentu ada di setiap waktu kita. Ya, saya ingat sekali kalau saya udah ngantuk berat, saya lagi mau diinjek-injek, saya bilang, Bu tolong injek-injek, sama istri ya. Istri saya lagi capek, saya juga nggak tega. Saya bilang, saya injek-injek sendiri diri saya. Gimana? Injek? Ya saya berinjek. Jadi saya diruk, saya injek-injek sendiri. Ya, kalau meminta dia, saya remuk. Dia tolong datang injek saya. Besok-besok pacaran tinggal tulang sama yang lain itu. Nggak mungkin kan? Pasti yang injek-injek saya Yohanes masih bisa lah ya. Ya masih ringan-ringan lah. Kalau Pak Eko saya juga. Enggak, ini tulang udah bisa keluar. Kalau bisa tulangnya kabur dari daging. Pak Cakra tolong. Itu yang ngedudukin saya beruang. Bahaya. Jadi intinya saudaraku bahwa manusia tidak bisa diandalkan. Tidak bisa diandalkan. Oleh sebab itu pertanyaannya malam hari ini, siapakah penolong kita yang sejati? Yang pasti, yes. Itu jawabannya nomor 1. Yang pasti, iya, saudara boleh baca ayat 169. Biarlah teriakanku sampai kepadamu ya. Iya, kalau saudara mau berteriak, teriak kepada Tuhan. Tuhan gak akan marah. Saudara mau cerita tentang, seumpamanya, Deo kamu gak suka sama Yohanes, ceritakan sama Tuhan. Ceritakan, saya komplain Tuhan sama Yohanes itu. Kenapa itu manusia ada di kayak macam begitu di sini. Saudara sama Tuhan komplainnya, jangan sama saya. Sebab 170 dikatakan juga, biarlah permohonanku datang ke hadapannya Tuhan. 173 mengatakan, biarlah tanganmu menjadi penolongku. 176 dikatakan, aku sesat seperti domba ya Tuhan, carilah hambamu ini. Semua selalu bicara tentang Tuhan. Ketika saudara terjepit, ketika saudara menderita, ketika saudara sengsara, ketika saudara dalam ketakutan seperti saat-saat ini, cuman satu-satunya yang bisa meloloskan kita dan menjaga kita ya Tuhan. Makanya ketika saya pergi keluar dari ruang gereja, saya selalu bilang, saya sudah terkena virus. Saya yakin itu, saya sudah nempel. Saya bilang, Tuhan, saya melakukan bagian saya manusia. Tetapi virus ini tak bisa saya lihat. Oleh sebab itu saya minta Tuhan menjaga saya. Bukan berarti orang yang gak datang ke gereja gak kena virus. Bukan berarti juga orang yang datang ke gereja kebal. Tidak ada kalimat demikian. Yang benar adalah kita mengambil bagian kita sebagai manusia, Tuhan bertindak yang tidak bisa kita lakukan. Oleh sebab itu penolong kita yang pertama adalah satu-satunya Tuhan, bukan manusia. Garis bawah itu. Kalau selama ini saudara bergantung kepada ayah saudara, bergantung kepada dedi saudara, ibu saudara, harta saudara, pasangan saudara,
hari ini saudara mesti bertobat. Dan biarlah hanya Tuhan tempat penolong kita. Sebab dia dekat dengan orang yang remuk hati. Kalau saudara hatinya lagi hancur hari ini, saudara sedang menangis hari ini dan kehilangan, jangan lupa bahwa Tuhan siap menolong saudara. Oleh sebab itu, bagaimana kita, saudara kan gak pernah ketemu Tuhan, amin? Pernah gak ketemu gak? Pernah gak, saudaraku? Belum ya? Mengapa Tuhan tempat pertolongan kita? Sesuai dengan teks ini. Mengapa Tuhan menjadi tempat pertolongan kita? Ayat 169 coba saudara baca. Apa tadi katanya? Biarlah teriaku sampai ke hadapanmu ya Tuhan, berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Karena Tuhan mengerti dan Tuhan menerima kita apa adanya. Saudara kalau deketin cewek ya, saudara deketin cewek, belum tentu cewek itu mau sama kita. Tetapi Tuhan udah pasti menerima. Itu mau badannya bau, mau rambutnya berdiri 3 km ke atas, ke samping 2 km. Saya nggak tahu itu orang macam apa. Tapi Tuhan akan menerima kita padanya. Dengan berbagai kekurangan kita, dengan berbagai kesalahan kita, dengan berbagai kesesakan kita. Tuhan menerima kita. Dan bukan hanya menerima, tapi dia mengerti. Kalau saudara suatu hari memohon sesuatu dan Tuhan bilang dan Tuhan merasa itu tidak penting, Tuhan tidak akan pernah jawab doa itu. Tapi jika saudara tidak pernah berdoa dan Tuhan melihat itu penting untuk kita, Tuhan akan memberikan. Entah melalui doa kita, entah orang lain, entah dengan berbagai hal, Tuhan bisa memberikan kepada kita. Mengapa Tuhan tempat penolong kita? Karena dia mengerti dan dia menerima kita padanya. Yang kedua, 170. Tolong Pak Eko baca lagi. Biarlah permohonanku datang ke hadapanmu. Lepaskanlah aku sesuai dengan janjimu. Iya, karena kalau manusia, kalau kita memohon kepada manusia, biasanya ada embel-embelnya, apalagi iblis. Kalau kita meminta kepada iblis, dia selalu minta tumbal. Makanya kalau kita nggak minta makanya Tuhan tanya, kok kalau iblis minta tumbal ya, kalau Tuhan tanya, kok tumben gitu. Kalau iblis kan minta tumbal, kalau Tuhan tanya begitu Yohanes berdoa, Tuhan bilang tumben es. Nah bukan tumbal, tumben. Karena kebanyakan orang tuh mau instan, mau cepat doanya. Yusuf berapa lama dijawab doanya? Realisasinya 13 tahun. 13 tahun seumurnya Yohana lah sekarang. Yohana kan 13 tahun nih. Lebih keimut-imutan. Iya, kenapa Tuhan menolong kita? Karena dia tempat permohonan kita yang tepat, yang tidak pernah selalu menyanggah permohonan kita. Tuhan gak pernah nyanggah. Coba kalau teman kita ngobrol 1 jam aja, teman kita bilang, enggak ada lagi yang cerita yang lain. Enggak ada yang lain. Kalau teman kita, apalagi, ya enggak yo, coba Cece, mbak kita nanya, mbak kita udah capek dengar kita cerita. Mbak kita udah gini, yo udah ya, capek. Tetapi Tuhan gak pernah capek, bahkan Tuhan menanti kita untuk memohon sesuatu. Sebab orang yang memohon kepada seseorang adalah orang yang menyadari bahwa dia butuh orang lain. Begitu juga dengan kita, kalau kita memohon kepada Tuhan, Tuhan tahu bahwa kita butuh Tuhan. Sebab itu sering-seringlah bermohon kepada Tuhan. Sebab Tuhan takkan marah. Sering minta mohon, Tuhan tolong aku, Tuhan lindungi hamba-Mu, Tuhan jagai hamba-Mu. Saya udah lihat banyak orang baca Alkitab ini sekarang udah gak pernah doa lagi, langsung baca. Baca dulu, doa dulu sebelum baca Alkitab. Udah banyak saya lihat, atau udah mau start baca, mau buru-buru cepat. Udah gitu langsung gigi 5. Saya udah lagi. Puji Tuhan pembacaan kemarin agak pendek. Kemana agak pendek kan? Mazmur 11, 59 ya kan? Pendek, coba kalau kemarin 1 Samuel 10, 19. Itu Yohanes bacanya, udah selesai. Padahal belum kelar. Enggak. Kalau Yohanes itu bacanya pelan-pelan. Bahkan saking pelannya udah mau tidur. Iya, tetapi juga tempat pengaduan kita. Kalau saudara dihina, kalau saudara difitnah, kalau saudara sedang sedih, kalau saudara sedang nggak berhasil, kalau saudara sedang ditindas, tempat perlindungan kita ya tempat Tuhan. Ngadu aja sama dia, Tuhan. Aku kesel sama orang itu, Tuhan. Aku kesel, dan Tuhan nggak akan marah.
Coba kalau teman kita, Deo, seumpamanya kamu cerita, kamu punya masalah tentang Pak Eko, cerita sama saya bilangin, Deo, gak ada cerita yang lain apa? Tiap hari kita ngomongin orang itu di hadapan Tuhan, Tuhan gak akan marah. Gak akan marah. Sebab dia tempat pengaduan kita. Saudara pernah punya sahabat yang tidak menghakimi kita? Saudara pernah gak punya sahabat yang tidak menghakimi? Jadi kalau kita cerita tuh dia tuh ngerti perasaan kita. Saudara punya gak sahabat begitu? Saudara rumah punya gak tempat seperti itu? Wah, kayaknya bapak tempat pengaduannya kayaknya bukan istri kayaknya. Saya perhatiin kayaknya. Iya. Makanya kemarin kan pernah saya bawa renungan tuh waktu kapan ya bawa renungan tentang generasi iman. Kalau saudara ingat, walaupun saudara saya yakin saudara nggak ingat. Saya yakin waktu pembasuhan. Oh iya, pokoknya itulah ya. Ingat pembasuhan. Saya bilang, kalau seumpamanya anak kita mau cerita, itu mesti kayak kita, jangan orang lain. Mereka belajar seks dari kita. Harus dari kita yang kasih ajarin mereka. Pengajaran apa? Tentang iman dari kita, tentang teologi dari kita. Sebab dari dulu, dari zaman dahulu, yang namanya bapak dan ibu itu adalah guru. Kalau sekarang, bapak dan ibu sengaja pilih guru les. Guru lesnya yang pusing. Yang penting gini, bapak tinggal komplain aja nanti yang punya rumah. Kamu sebenarnya bisa ngajar nggak? Apa perlu saya naikin dulu nih? Gitu ya. Kenapa Tuhan penolong kita? Karena dia tempat pengaduan kita. Yang keempat, karena dia tempat perlindungan kita. Di orang Israel kalau saudara baca itu ada satu tempat. Kalau seumpamanya ada orang yang ngebunuh tanpa sengaja, dia lari ke tempat perlindungan. Pernah baca enggak? Ya, ada yang garu-garu kepala Pak Eko. Ada yang garu-garu kepala, lagi mikir itu. Jadi kalau ada orang mau bunuh, dia ngebunuh tanpa sengaja, seumpamanya dia lagi mau nebang pohon, terus kampaknya melayang, kena ke orang lain tanpa sengaja. Terus dia lari ke tempat perlindungan sampai nunggu hakimnya atau imamnya mati, baru dia bisa keluar. Itu maksudnya apa? Tempat perlindungan itu tempat paling aman, paling aman sekali. Tidak ada satupun yang bisa menghajar kita. Kalau kita punya musuh, kita bilang Tuhan, kalau tempat perlindungan, aku sedang ditekan Tuhan. Itu golong-bolongnya Yohanes di pinggir lampu merah lagi lihat handphone mulu Tuhan. Ini motor belum bayar 3 bulan. Kalau itu jangan bilang tempat perlindungan. Itu mah kudu bayar. Itu kadang-kadang kelebihan ini. Ya, kadang-kadang orang Kristen tuh Tuhan kau tempat perlindunganku. Kenapa tempat perlindungan? Utang saya 10 juta. Tuhan pasti yang bayar. Lah, yang utang lu yang bayar Tuhan. Gimana sih? Doanya jangan begitu. Makanya saya pernah ajarin. Doanya Pak, Tuhan berkati usaha aku supaya aku bisa bayar utang. Bukan Tuhan bayar utang aku 10 juta. Tuhan pusing. Yang utang lu kok yang bayar gue. Untung Tuhan bukan saya. Kalau saya gampar. Pak, bangun nak. Doanya yang benar Tuhan berkati usahaku supaya aku bisa membayar utang-utangku. Ya begitu ya. Jadi yang utang ya sabar ya. 173 mengatakan demikian kan? Biarlah tanganmu yang menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titahmu. Yang kedua, yang terakhir maksudnya bukan kedua saudaraku. Karena Tuhan itu penuntun, kan kalimatnya ayat 76 jelas. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hambamu ini. Saudara menyadari enggak kalau saudara lagi pergi, lagi menjalani hidup, tahu-tahu saudara terhilang. Ada lagunya Panji itu. Aku hilang tak berjejak gitu ya lagunya. Aku hilang tanpamu. Itu ada lagunya tuh. Jadi seringkali kita tuh enggak gini nih, seringkali orang percaya tuh enggak nyadar kalau dia tuh udah makin menyimpang dari jalan Tuhan. Dia enggak sadar tuh. Dia merasa benar terus. Karena ukuran kebenarnya diri sendiri. Itu yang terjadi di hakim-hakim. Semua orang benar menurut pandangannya mereka. Jadi apa yang terjadi di kitab hakim terjadi pada masa sekarang. Masa sekarang adalah tolak ukur untuk masuk surga itu saya. Saudara boleh nanti lihat pengakuan dari Oprah. Nanti saudara lihat. Aku bertanggung jawab untuk surga dan neraka.
Bayangkan. Responsibility to hell or sin, to hell or heaven. Dia bilang begitu loh. Ngeri nggak? Jadi dia merasa yang menentukan surga dan neraka itu saya. Nah, itu yang terjadi. Orang menganggap dirinya paling benar. Ya itu bahaya itu. Bahaya. Saudara boleh nanti cari ya di Orpa itu. Orpa itu satu tayangan seperti apa ya, reality show ya. Talk show. Kulit hitam, dulu dia mengalami ngeri juga hidupnya, pernah dilecehkan segala macam. Terus dia bangkit, dia akhirnya sukses, tetapi ada statement yang salah. Nah itu sebab itu ada kelima saudaraku. Mengapa Tuhan penolong kita? Yang pertama karena dia mengerti dan menerima kita apa adanya. Yang kedua karena tempat kita memohon hanya satu yang tepat, yang tidak menghakimi kita, ya Tuhan. Tempat pengaduan kita juga dia. Tempat perlindungan kita juga dia. Dan tempat penuntun hidup kita hanya Tuhan yang paling benar menuntun hidup kita. Orang tua kita aja bisa salah. Orang tua kita punya keinginan. Kalau orang tua kita menuntun kita, pasti kita tidak sesuai dengan Tuhan. Belum tentu. Oleh sebab itu, bagaimana caranya saya supaya tahu bahwa saya ditolong oleh Tuhan? Ya mesti mengerti bahwa ternyata ada janji-janji Tuhan di dalam Alkitab. Kita buka Mazmur 119 ayat 170b. Tolong Yohana baca. 170b. Mazmur 119 ayat 170b. Lepaskanlah aku sesuai dengan janji. Iya. Karena Tuhan berjanji kepada kita, kamu bukan yatim piatu. Aku akan selalu mengangkat engkau. Dan aku selalu memberkati engkau. Bukan kalau engkau hidup dalam kebenaran firman-Mu, engkau bukan hanya dalam kutuk, tapi engkau akan diberkati. Itu janji Tuhan. Oleh sebab itu kepercayaan kita kepada Tuhan, karena Dia pernah berjanji kepada kita. Maka janjinya kita tagih, gak marah Tuhan. Kalau saya ngomong sama Tuhan, saya bilang, saya ucapin firman Tuhan. Tuhan, Engkau mengatakan loh, kalau aku setia, Engkau akan memberkati aku. Gak marah tuh, dan itu bukan doa sombong. Itu bukan doa sombong. Tahu saudara doanya Abraham gimana? Betapa beraninya dia, Tuhan. Kan Engkau yang ngeluarin ini. Yang ngeluarin mereka kan Engkau Tuhan. Masa lu mau hancurin dia? Tuh berani banget gak Abraham? Apakah Abraham itu dewa? Abraham manusia seperti kita. Kalau Abraham boleh, kita juga boleh. Proklaim janji. Bagaimana saudara mau proklaim janji Tuhan? Baca firman gak pernah. Apa janji Tuhan? Peta perjalanan Paulus. Ya gimana? Janji Tuhan apa? Janji Tuhannya di sini. Seperti hari ini seumpamanya dikatakan. Biarlah teriakunku sampai ke hadapan-Mu ya Tuhan. Berilah aku pengertian sesuai dengan firman. Bilang aja Tuhan. Kasih tahu aku tentang jalanku. Maka Tuhan menunjukkan kepada kita. Oleh sebab itu saudaraku. Janji Tuhan terhadap apa? 173 tadi, 173 mengatakan apa? Janjinya kepada kita? 173 baca. Iya, sebab titah-titahmu. Sebab Tuhan, makanya minta Tuhan tolong aku. Aku lagi susah. Engkau berjanji kau akan menolong aku. Nggak apa-apa, Tuhan nggak akan marah. Kalau saudara terdesak. Nah yang paling ngeri, saudara terdesak, minta tolongnya ke tetangga. Kira-kira perasaan Tuhan gimana? Saudara lagi sedih nih, saudara lagi terjepit nih. Saudara malah WA orang lain. Padahal WA orang lain belum tentu mereka mau bantu. Seringkali Tuhan mau menolong kita karena saudara terlampau egois. Saudara mesti dijepit dulu baru mau mengandalkan Tuhan. Banyak manusia itu dijepit dulu baru Misalnya kata kalau ada kodok dijepit dulu baru Nah saudara untuk ngomong Tuhan tolong aja mesti menderita. Ya sampai kapan saudara digituin? Saudara punya anak saudara bilang ini, nak jangan pergi ya nak, terus dia nggak pergi. Senang kan? Tapi ada anak saudara ataupun siapalah yang anak saudara kasih, nak jangan pergi, dia pergi. Kira-kira apa yang kita lakukan? Nak, ingat, Dedi bilang jangan pergi, tetap pergi. Apa yang kita bilang? Oh kamu mau lawan ya? Kamu ngelawan Dedi ya? Tetap pergi, kita pukul gak? Pukul, kalau enggak kita rantai.
Kita kasih makan sambil kita tarik-tarik. Enggak, sama dengan kita. Kalau kita orangnya lembut, bisa dikasih tahu, Tuhan gak pakai yang keras. Kecuali kayak saya, nunggu mati dulu baru bertobat. Ya terserah. Saya mah cukup sekali lah keras kepalanya, jangan kayak orang Israel. Oh itu Israel mah. Tahu nggak arti auban itu? Atau bebal. Nih, bebal itu saya kemarin kasih ilustrasi. Ada meja. Di mejanya ada kopi. Kalau orang bebal begini. Kalau orang bebal ini kan di meja nih ada kopi. Kalau orang bebal, orang bilang, ada kopi. Mana kopinya? Tuh orang bebal tuh. Padahal depan mata. Dia akan bilang, enggak, gue nggak ngelihat, nggak ke atas. Padahal kopi depan mata itu orang bebal. Padahal Tuhan udah bilang, aku akan menolong engkau. Kalau nggak datang, berarti saudara bebal. Tuhan udah bilang, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Kalau lo nggak datang, yang salah Tuhan apa kita? Enggak lah, Tuhan yang salah lah, saudara benar. Tuhan mah banyak salahnya. Manusia mah benar terus. Iya, kan Tuhan udah bilang, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan menolong, memberikan kelegaan. Ya datang dong. 175 dikatakan di situ. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji engkau dan bebas hukummu dan menolong aku. Hukum-hukum Tuhan yang menolong kita. Janji-janji Tuhan. Kalau Tuhan gak janji, saudara gak boleh proklaim. Semamanya saya pergi sama Pak Eko, saya bilang, Pak Eko hari Senin kita pergi, saya yang bayar. Waktu kita makan, Pak Eko bilang gak? Bayar bro, salah gak? Enggak. Tetapi kalau saya pergi berdua, kalau dulu ya di angkatan kami, siapa yang ngajak dia yang bayar. Dulu setahu saya itu gaya hidup kami. Kalau sekarang ngajak belum tentu bayar. Yang penting ngajaknya yang senior-senior. Aman kita. Iya aman. Iya, tapi kalau anak sekarang beda loh. Kalau anak dulu ya, kalau di angkatan Pak Eko, kalau kita yang ngajak, kita yang bayar. Makanya kita nggak berani ngajak-ngajak. Kalau sekarang, saya pernah diajak Pak Eko, pergilah kami ke mall. Makan nih, udah makan-makan, terus tunggu-tungguan. Lah kan saya pikirkan dia ngajak saya. Yang bayar siapa dong? Dia dong. Tapi karena saya lemah lembut, akhirnya saya ke kasir. Saya bilang, saya bayar untuk berdua doang, dia enggak. Enggak, kita bayar lah. Kita bayar, walaupun agak sedikit dongkol. Dongkol saya mau jual dongkol ini. Tapi enggak bisa. Oke, janji Tuhan juga yang kedua adalah menyelamatkan. Baca 174. Apa katanya? Aku rindu kepada keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan Tauratmu menjadi kesukaanku. Iya. Keselamatan terhadap usaha, keselamatan terhadap hidup kita, keselamatan orang tua kita, keselamatan bisnis kita, semuanya dalam Tuhan. Itu Tuhan yang janji. Enggak ada kalau Tuhan gak izinkan saudara punya usaha, saudara gak bakal bisa. Iya benar saudaraku. Saudara mau sehebat apapun, mau orang tua saudara kaya, kalau Tuhan gak izinkan saudara usahanya maju, gak maju, saya kasih tahu. Walaupun saudara punya saudara pintar-pintar, tetap aja kalau nggak pintar dagang, ya nggak pintar dagang, suruh sekolah. Tapi kalau dia pintar dagang, 5 SD juga nggak usah sekolah nak, dagang aja. Lu beneran serius? Tapi kalau udah kelihatan anak yang nggak pintar dagang, udah kuliah ya, kamu kuliah, ya gitu ya. Jadi kalau nggak pintar dagang jangan marah. Mungkin saudara bukan pedagang. Jadi jangan, ya kalau mau kaya emang dagang. Kalau karyawan sampai tutup usia juga begitu-gitu aja. Tapi kalau mau kaya emang dagang. Tapi dagang resikonya gak tinggi. Mana ada kayak kita. Mereka bisa berani utang 1M. Kita utang 10.000 aja maunya hadir di kamar mandi. Baru utang 10.000. Ada orang utang MM santai aja dia. Sebab dia tahu cara mengelolanya. Dia utang 1 miliar. Aduh. Udah kayak diikat rambutnya ke atas, kupingnya ditindik-tindik. Tinggal. Kalau tukang lagi datang pura-pura gila dia. Kayak Daud. Tapi ada orang utangnya 4M, tapi nyantai hidupnya loh. Karena mereka tahu. Ya sebab itu jangan ikut-ikut. Makanya ada seorang pengusaha yang dari China tuh yang dia papanya PhD. Papanya ini pekerja di pemerintahan dan gak kaya. Terus anaknya bilang begini, Dedi ajarin saya dong tentang keuangan. Dia bilang, jangan. Kalau zaman dulu di China gak bisa
Karena rata. Tapi sekarang mah jangan tanya. Itu dulu salah satu jajahan saya. Jangan lupa, janji Tuhan itu untuk menyelamatkan kita. Janji Tuhan untuk menyelamatkan kita. Ingat ya, janji Tuhan menyelamatkan kita. Kalau ada Deo seumpamanya ada orang yang bilang, Deo, kalau lu apa-apa kejadian di ini, telepon saya. Kasih tahu saya, gimana kira-kira? Kalau pas kejadian di jalan, kamu telepon nggak? Telepon. Manusia bisa begitu. Tapi ke Tuhan kenapa kita enggak? Tuhan, lagi ada problem nih Tuhan. Tolong ya Tuhan. Yang ketiga, 176. Janji Tuhan apa? Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini. Seperti perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Tuhan yang mencari kita. Ingat, Tuhan yang mencari kita. Bukan kita yang banyak mencari Tuhan. Tuhan yang menantikan kita. Di perundungan dalam sebuah ziarah. Ini kan nyanyian ziarah ya. Nyanyian ziarah itu antara orang Yahudi itu kalau biar tiap tahun itu mereka ke Yerusalem. Itu dalam perjalanannya, saya kasih tahu saudaraku. Tahu Tuhan Yesus pernah hilang enggak? Waktu orang tuanya, di mana? Waktu Tuhan Yesus masih kecil, ingat ya? Pernah dia lagi berbicara dengan para ahli-ahli kitab di Bait Allah. Pernah enggak lihat Maria sama Yusuf bingung kehilangan? Itu aja Yusuf sama Maria nyari, apalagi Tuhan kita Bapa di sorga. Selalu mencari kita. Tolong bacakan Pak Eko. Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, Tuhan datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa seperti kita. Bukan bangga karena orang berdosa, bukan. Tapi kita bersyukur bahwa orang macam kita begini masih Tuhan cari. Iya. Tuhan mencari orang-orang seperti kita. Oleh sebab itu bersyukurlah punya Tuhan yang baik. Yang tidak memperhitungkan sesuai dengan kesalahan kita. Setinggi langit dari bumi, demikianlah kasih Tuhan terhadap kita. Kalau ngomong dosa, udah jangan tanya. Jangan tanya saudaraku. Nah oleh sebab itu, jika Tuhan ada penolong kita, dan kita percayakan janjinya ada pada kita. Yang ketiga adalah kita mesti bersyukur. Bersyukurlah. Baca ayat 171, silakan Yohana 171. Mazmur 119 ayat 171. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Yes, bersyukurlah, biarlah bibir kita membicarakan segala sesuatu untuk mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Saudaraku. Sebab kenapa saudaraku? Bibir yang mengucapkan puji-pujian. Maksudnya apa saudaraku? Makanya oleh sebab itu, kenapa ketika kita mulai doa praibadah kita bilang, mari kita bersyukur. Apa sih artinya bersyukur? Berterima kasih. Gimana Deo, ada orang, udah kamu bantu, dia diem aja. Besok lagi kamu bantu, dia diem aja. Kira-kira mau perasaan kamu gimana Yo? Hah? Tusuk? Oh ya maksudnya, sedih katanya, sedih. Ya itulah. Bayangkan banyak yang, kalimat itu paling saya suka tuh, banyak yang kau perbuat di dalam. Kalau saya kalimat kata-kata itu saya selalu nangis. Karena emang terlampau banyak yang Tuhan buat di hidup kita. Kalau saudara pernah nggak merinci seperti saya? Saya rinci nih. Saya punya ini. Saya nggak pernah minta. Saya punya ini. Saya nggak pernah minta. Saya beli laptop ini kok dikasih harga murah. Orang-orang 4 juta kok saya 2.800.000. RAM-nya ditambahin 448 RAM-nya. Padahal orang-orang 4 juta saya cuma 2,8. Saya bersyukur loh. Tapi kalau nggak tahu diri, gimana sih ini? Banyak yang Tuhan perbuat. Coba saudara hitung. Berapa banyak warisan dari orang tua kita yang nggak kita minta, bukan kerjaan kita, tapi dikasih ke kita. Itu kalau gini loh, apa yang nggak kita kerjain, kita nggak minta, kita dikasih. Saudara kalau nggak bersyukur mah kebangetan.
Benar saudaraku, saudara nggak kerja, orang tua kita atau nenek kita yang kerja dapat kayak saya dapat cincin itu pemberian mertua. Cincin saya nggak pernah pakai, karena kalau dipakai saya takutnya dirampok sama Yohanes. Saya takut itu doang. Takutnya dia lihat saya, karena itu kan batunya jamret. Batunya itu jamret. Jamrut. Ya saudaraku, ayolah cobalah pagi-pagi. Tuhan aku bersyukur, terima kasih untuk hari ini. Percayalah, hari itu adalah hari kebahagiaan. Hari kebahagiaan. Yang kedua, lidah yang menyanyikan janji-janji Tuhan. Coba baca 172, Pak Eko. Biarlah lidahku menyanyikan janjimu, sebab segala perintahmu benar. Iya, kalau saya, firman Tuhan itu selalu saya nyanyikan. Iya. Saya kan, jadi saya kadang kalau bilang gini, Tuhan kau berjanji, kau setia kepadaku, kau tak pernah tinggalkanku. Itu kan janji Tuhan. Kita nyanyiin. Dan gini loh, kadang nyanyian itu membuat kita lebih paham, lebih bisa menghafal. Dibanding kita cuma baca. Kalau seumpamanya ada teks yang bisa kita buat nada, salah satu membuat kita gampang belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin itu dengan nyanyian. Kalau kita nyanyi, bahasa apa aja tuh gampang kita hafal. Tapi dibanding kita belajar baca doang. Nah, dengan menyanyikan itu gampang dan dia menjadi indah. Karena kenapa? Walau ya kalau yang suaranya sepet mah sepet aja ya. Saya ingat banget tuh. Saya ingat ya, ada dia suaranya nggak bagus, tapi saya tahu dia itu dari hati. Tapi waktu nyanyi mah kuping mau copot. Saya kalau bisa saya copot kuping saya taruh di mana. Kalau bisa gitu ya. Pas dia nyanyi saya pingin copot kuping saya copot. Ya, karena suaranya ya begitulah ya. Begitu gentong di pusat masih kedengaran, ini lebih parah dari gentong kok. Tapi waktu dia nyanyi, saya berasa banget dia banyak baca firman Tuhan. Saudaraku, kelihatan orang yang banyak baca firman Tuhan itu kelihatan waktu dia bermazmur. Kalimat-kalimatnya itu firman Tuhan. Nada-nadanya tuh karena banyak dengar lagu rohani. Itu nada-nada yang sering saya nyanyi itu nada-nada lagu rohani. Nah itulah, oleh sebab itu sering lidahnya bernyanyi sama Tuhan. Janji Tuhan umpamanya, kiranya engkau memberkati. Kenapa jadi lagu? Karena saya yakin waktu dia nyanyi pertama-tama tuh dia gak berpikir kalau itu kan jadi lagu. Cuma dia mau proklaim karena dia seorang penyanyi. Dia bilang, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Jadi ingat kita kan? Doa Yabes jadi ingat kan? Iya, itulah perlu lidah-lidah yang menyanyikan janji-janji Tuhan. Oleh sebab itu, mulai sekarang kalau ada janji Tuhan, lidahnya keluarin kayak Rolling Stone. Nyanyi maksud saya. Yang terakhir 175 Pak Eko. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji engkau, dan biarlah hukum-hukummu menolong aku. Banyak orang jiwanya mati. Tahu nggak kalau jiwanya mati? Yang pernah saya bilang waktu generasi iman. Orang bergereja tapi tak beribadah. Orang ke gereja tapi tak beribadah. Banyak. Hanya sekedar absen. Nggak enak dibilang tetangga nggak gereja. Ada banyak orang. Dan pilihnya yang paling gampang. Habis gereja makan siang di mall. Makanya gereja mall laku. Kita bisa bikin mall ini. Banyak jualan di bawah. Enggak lah. Saudaraku jual. Jiwa yang hidup dan memuji Tuhan. Kalau jiwa yang hidup memuji Tuhan itu begini. Waktu sungai sukacitamu. Kalau jiwanya nggak hidup. Sungai sukacitamu ada dalamku. Yes. Nah itu nggak hidup. Makanya saya bilang kenapa Cakra Potong kalau nyanyi tuh dengan segenap hati, segenap jiwa. Iya, karena itu saya nggak sempat olahraga. Ya di sini mungkin saya olahraga. Lompat-lompat aja nggak apa-apa. Kan nggak ada tulisannya kalau lompat dosa. Ada nggak? Nggak ada. Kalau saudara mau teriak, haleluya, haleluya. Orang-orang dulu juga begitu kok. Tapi jangan haleluya. Terus habis itu, haleluya bro, haleluya.
Ingat, jiwa yang hidup itu memuji Tuhan. Makanya banyak dengerin lagu pujian. Oke? Banyak lagu denger pujian. Jangan ditinggalkan itu nyanyian pujian. Jangan ditinggalkan lagu-lagu kidung yang lama. Itu masih sangat dahsyat. Sebab lagu itu sudah melewati fase-fase yang sulit. Fase-fase kontemporer. Lagu itu masih eksis sampai hari ini. Dan banyak di aransemen dengan dimensi-dimensi musik yang berbeda. Tetapi nilai teologinya dalam. Sedemikian saudaraku, Tuhan memberkati kita semua. Saya ulang sekali lagi, oleh sebab itu yang pertama, siapakah penolongku? Yang pertama Tuhan. Kenapa kita mengakui Tuhan menolong kita? Karena Dia berjanji kepada kita. Kalau Dia berjanji kepada kita, marilah kita bersyukur. Sebab karena janjinya lah kita hidup. Haleluya. Saya persilakan pemain musik maju ke depan. Ya, silakan. Silakan singer juga. Kita akan masuk dalam doa. Ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau satu-satunya penolong kami. Di tengah pandemik seperti ini. Banyak orang yang kehilangan Tuhan. Kehilangan ayahnya. Kehilangan ibunya. Kehilangan orang yang sangat dikasihi. Bahkan mungkin banyak kehilangan pengharapan. Seolah-olah semua pintu tertutup. Hari ini kami belajar. Masih ada Tuhan. Masih ada harapan. Masih ada jalan keluar. Yaitu Tuhan kami akan memberikannya. Dan menolong kami. Kau satu-satunya penolong hidup kami ya Tuhan. Sebab itu kami menyandarkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan. Di masa pandemi ini Tuhan. Ada banyak umat-Mu yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kami membawa Tante Ros, Om Leo dalam tangan-Mu. Kau yang akan menjamah, menyentuh dan memulihkan. Hamba berdoa untuk pemulihan orang tua kami Pasam. Tuhan yang akan menolong hamba-Mu. Tuhan juga yang akan menolong setiap saudara-saudara kami yang dalam fase usia indah seperti Ibu Asih, Ibu Vera. Tuhan menolong mereka. Berkati juga setiap orang tua kami yang belum percaya kepada Tuhan. Kami percaya ada satu titik mereka bertemu Tuhan. Dan mereka mengakui bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan bagi hidup mereka. Dan jadikan Engkau juru selamat bagi hidup mereka ya Bapa. Kami tidak tahu pada titik mana. Tapi satu hal yang kami mohon dan kami percaya. Tuhan mengasihi kami. Tuhan mengasihi keluarga kami. Tuhan mengasihi seluruh tetangga-tetangga kami juga. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk semua para penata layan di tempat ini yang sampai sore hari masih melayani. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami tidak menularkan atau kami tertular. Tapi biarlah kami yang gereja-Mu Tuhan Siloam telah menjaga protokol kesehatan. Menyandarkan perlindungan kami hanya kepadamu. Sebab kami tak bisa melihat musuh kami ini Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan, imun yang baik, iman yang bertambah. Sebab kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Ada adik-adik kami yang mungkin studinya sudah lelah karena online. Mereka ingin sekali offline Bapak. Tetapi karena memang ada varian baru dari virus. Sehingga mereka harus tetap belajar dari rumah. Biarlah mereka tetap menyadari bahwa ini adalah demi kebaikan.
Berkati para guru yang mungkin udah lelah mengajar secara online. Biarlah mereka tidak kurang kreatif, tapi mereka makin berhikmat karena Tuhan yang menuntun mereka. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami, Engkau yang campur tangan. Biarlah pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, semua dalam perlindungan tangan-Mu. Indonesia berduka Tuhan, sangat berduka, kehilangan banyak orang. Baik rohaniawan, politikus, pejabat, rakyat biasa, pemimpin-pemimpin rohani, bahkan pejabat-pejabat juga mungkin ada. Satu yang kami minta, beri kekuatan bagi mereka yang ditinggalkan, agar mereka tetap kokoh. Para pengusaha, para karyawan, semua apapun jabatan mereka yang kehilangan orang yang dicintainya. Sekali lagi Tuhan beri kekuatan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan, kokohkan kaki-kaki mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi inilah doa tengah minggu kami. Kami bersandar kepadamu. Kami mengerucut Bapa bagi gerejamu Siloam. Berkati para pemimpin, berkati Pak Sam dengan seluruh keluarganya. Berkati Pak Eko dengan seluruh keluarganya. Berkati Pak Ahai dengan seluruh keluarganya. Berkati Pak Rey dengan seluruh keluarganya. Berkati Pak Bastin dengan seluruh keluarganya. Berkati Pak Daniel. Berkati Bang Asa. Berkati Darno. Berkati Paulus. Berkati mereka semua yang telah berjelelah dalam semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih juga untuk Pak Rey, Tuhan berkati. Berkati juga anak-anak mudamu Tuhan untuk semua kegiatan mereka. Berkati untuk Ko Ayung juga Tuhan jamah lawat mereka. Pak Yanto Tuhan memberkati seluruh keluarganya. Oki Tuhan lawat juga dalam nama Yosa juga Tuhan lawat Tuhan. Terima kasih Bapak untuk keluarga Pak Jimmy, Pak Tri Tuhan lawat mereka semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga baru Niko dengan Dewi Tuhan. Berkati Pak Deden Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Belas kasihan-Mu limpah atas mereka. Berkati keluarga Tante Ros. Berkati juga Tuhan untuk rekan-rekan dari Yohanes keseluruhan. Tak kecuali begitu juga dengan keluarga besar Mawar. Engkau yang melawat, berkati juga Ruben, berkati Putri, berkati Ivan. Berkati semua orang yang tempat ini Tuhan. Dan semua biarlah Engkau yang melawat. Berkati semua adik-adik kami yang sudah bekerja sambil studi. Berkat-Mu atas mereka. Berkati mereka juga yang belum menerima pekerjaan Tuhan, yang belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat. Dan mereka yang sedang mencari jodoh Tuhan, Tuhan pertemukan dengan orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan. Orang yang menyadarkan hidupnya kepada Tuhan. Sehingga mereka hidup mereka dalam kebahagiaan. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan seluruh keberadaan gerejamu yang hari ini sedang online. Tuhan tolong biarlah gerejamu tetap eksis, tetap bisa menyesuaikan dengan apa yang terjadi. Dan gerejamu ini Siloam tetap akan ada 20, 30, 40 tahun ke depan. Masih tetap menjadi tempat penyembahan, tempat pengagungan Tuhan Yesus di tempat ini. Dan murid-muridnya akan muncul dan muncul orang yang mencintai Tuhan hari demi hari. Tidak satu pun yang gagal dalam tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk Ciani Tuhan. Bersyukur juga untuk Niko Tuhan, berkati dalam nama Tuhan Yesus, berkati Niki. Thank you Lord Jesus, thank you Jesus. Berkati Pak Madi Tuhan dengan seluruh keluarganya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau yang menolong mereka Bapa dalam semua kegiatan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati Pak Freddy dengan seluruh keluarganya, terus Tuhan kau lawat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Bu Prisil, Tuhan melawat. Berkati usahanya, berkati Pak Dwi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang menyertai mereka dalam semua kegiatan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Akhirnya doa malam hari ini kami menyerahkannya kepada tangan pengasihan-Mu. Akhirnya saudaraku sekalian, mari saya undang semua bangkit berdiri.
Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, cintanya, kasihnya dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus. Bahkan penyertaan, kekuatan, pertolongan, penghiburan dari Roh-Nya yang kudus. Yang akan menggendong, memberikan kekuatan, bahkan melindungi engkau dalam seluruh hidupmu. Jangan takut. Semua yang terjadi ini sudah dalam kacamata Tuhan. Yang terpenting adalah minta pertolongan kepada Tuhan dan terimalah berkat ini dan jadilah berkat dalam kehidupanmu sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Salam, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati saudaraku.